Yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Alhamdulillah di waktu yang penuh berkah kita melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima ya segala amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita berdoa ya sebagaimana contoh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan mengkaji salah satu kajian, yaitu diantaranya di sini ada salah satu buku tentang wanita-wanita ya yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, di sini sudah ada peringatan untuk kita sebagai perempuan ya, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan ya bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nah, mudah-mudahan kita sebagai perempuan gitu ya semakin memahami hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan seseorang ke dalam neraka. Nah, di sini yang pertama adalah perempuan yang mempertontonkan kecantikan. Nah, bahwa tentu saja Islam sangat menjunjung tinggi ya perempuan untuk suci, terhormat, bebas, gitu ya, mulia. Kemudian tidak suka membangkitkan nafsu kaum laki-laki, dan Islam berpesan bahwa harus menjadi perempuan yang sopan, melindungi tubuh ya dari laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit ya, bahwa jangan sampai bersolek misalnya seperti zaman jahiliyah. Nah, di sini diingatkan di surah Al-Ahzab, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wala tabarrajna, jangan kalian berhias tabarrujal jahiliyatil ula, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Nah, jadi mempertontonkan kepada orang lain atau tabaruj ya, bukan hanya sekedar terlihat dada, punggung atau rambut, tetapi adalah ulah perempuan ya yang cenderung untuk menggoda ya, tidak punya rasa malu, berani membuka aurat misalnya. Padahal Allah sudah berpesan ya kepada Nabi bahwa menyuruh istri-istri Rasul, putri-putri Rasul ya, istri-istri orang mukmin untuk menutup aurat secara sempurna supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang di hatinya ada penyakit, misalnya kayak lelaki hidung belang ya. Di sini di surah Al-Ahzab diingatkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, istri-istri orang mukmin, yudanina alaihinna min jalabibihin, bahwa untuk mengulurkan jilbab ya ke seluruh tubuh, dzalika adana ayyurafna fala yuzain, yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Nah, jadi harus yudnina alaihinna min jalabibihin. Nah, jadi menurut Nabi Muhammad bahwa seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat ya, kecuali wajah dan telapak tangan ya, bahwa jami'u jasadil mar'ah aurah illa wajhuha wa kaffaiha. Nah, bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan sepasang telapak tangannya jika keadaannya aman. Nah, jadi misalnya ketika Asma binti Abu Bakar ya pernah bertemu dengan Rasul dan pakai pakaian yang bagian bawahnya pendek, dan Rasul langsung menegur gitu ya, wahai Asma, sesungguhnya perempuan yang sudah balik itu nggak boleh memperlihatkan tubuh kecuali bagian ini dan ini, seraya menunjukkan wajah dan sepasang tangan beliau. Nah, jadi perempuan yang mempertontonkan kecantikan ya, ini bahwa mereka tidak punya rasa malu, tidak ada yang mereka malah menggoda gitu ya orang-orang di luar sana. Nah, itu akan menjadi
penghuni neraka. Nah, bahwa Allah berpesan kepada perempuan ya, pokoknya harus mengunci rapat jendela-jendela fitnah, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, harus menutup kain kerudung ke dada ya. Jadi memang jangan pendek misalnya pakai kerudung itu misalnya, jadi yang bagian itu ya menutup dada, punggung, rambut dan sepasang lengan. Nah itu seperti ini gitu ya, jadi dikebawahkan gitu ya, menutup bagian dada kita, punggung kita gitu ya, jangan menutup auratnya misalnya dengan kerudung pendek misalnya. Bahwa waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, jadi harus menutup ke dada ya, punggung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penghuni neraka itu dalam buku ini disampaikan perempuan yang mencukur rambut seperti laki-laki maksudnya ya, jadi mencukur rambut seperti laki-laki misalnya kayak perempuan dicepak misalnya kayak rambutnya laki-laki. Nah itu tidak boleh ya dalam hal ini. Nah sebentar, nah bahwa tentu saja rambut itu adalah mahkota ya untuk kecantikan seorang perempuan, jadi tidak benar misalnya kecuali darurat misalnya dicepaknya itu misalnya ya, bahwa Islam berpesan kalau laki-laki mah ya misalnya kayak sedang haji dan umroh, mereka itu ada tahallul ya misalnya. Kalau perempuan justru hanya beberapa lembar kan kalau perempuan mah. Jadi Islam sangat memperhatikan ya, bahwa Rasulullah bersabda, iyakum wal muslah walau bikalbil akur, iyakum wal muslah, jangan sekali-kali kalian memburukan ciptaan Allah walau bil kalbil akur, sekalipun itu terhadap seekor anjing yang suka menggigit. Jadi misalnya ya kalau perempuan misalnya kayak lagi sedih misalnya, kemudian mencukur rambut kayak laki-laki gitu ya, nah ini mengundang murka Allah ya, bahwa seharusnya kita bersabar misalnya, bahwa wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, bahwa seharusnya bersabar, bukan melakukan hal yang seperti itu misalnya. Nah jadi walaupun misalnya sedih, nah tetapi intinya Islam melarang perempuan untuk mencukur rambut seperti bentuk laki-laki, bahwa sekarang fenomenanya banyak ya misalnya, sehingga bisa susah membedakan ini laki-laki perempuan. Nah suatu hari Rasulullah pernah melihat ya beberapa helai rambut Siti Aisyah rontok gitu ya, berjatuhan. Kemudian Rasul bersabda, barang siapa yang punya rambut harus dirawat dengan baik. Nah kemudian Siti Aisyah membereskan ya, merapihkan kembali. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah calon penghuni atau wanita-wanita penghuni neraka itu adalah perempuan yang meratap gitu ya. Misalnya perempuan yang meratapi jenazah, misalnya ada yang meninggal baik suami atau keluarga atau anak gitu ya, meratap. Nah ini meratap seperti ini bertentangan ya dengan takdir, misalnya mengucapkan sesuatu yang aneh-aneh misalnya, bahwa Islam melarang segala ekspresi sedih yang berlebihan ya. Kalau sedih sih itu fitrah ya, sedih misalnya nangis itu tapi jangan berlebih-lebihan misalnya sampai menampar pipi, sampai merobek pakaian, sampai menaburkan pasir di atas kepala, mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati ya, yang hanya bisa menambah kesedihan. Rasulullah melarang semua itu. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi sendiri, merobek saku dan memanggil dengan panggilan ala jahiliyah. Bahwa Umar bin Khattab ya pernah memukul, jadi keras Umar pernah memukul dengan menggunakan tongkat beberapa perempuan yang meratap gitu ya. Beliau terpaksa ya menyuruh mereka dari rumah duka dan berkata, mereka menangis bukan karena musibah yang menimpa kalian, tapi mereka itu melainkan karena ulang kalian. Jadi meratap itu intinya perbuatan jahiliyah, bertentangan dengan konsep kesabaran yang diajarkan oleh Islam ya. Nah, bahwa Islam tidak mengingkari misalnya nangis sedih itu ya, misalnya terhadap peristiwa kematian, karena itu adalah fitrah, tetapi Islam hanya berpesan bahwa
jangan berlebih-lebihan larut misalnya dalam tenggelam dalam sedih misalnya, sehingga kehidupan menjadi hampa. Bahwa Islam kan ngasih batasan ya waktu berkabung. Kalau laki-laki 3 hari misalnya, kalau perempuan sesuai idahnya misalnya, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang idahnya 3 bulan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi seorang yang ditimpa musibah karena misalnya sehingga menderita misalnya berbagai hal, nah itu pokoknya tetap bersabar sebagaimana yang disyarahkan dalam Al-Qur'an. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap bersabar, dan kita sampaikan sama Allah ya, innalillah, bahwasanya kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Bahwa nah di sini ya sudah yang keempat, perempuan yang menyambung rambut. Nah, hati-hati ya, perempuan yang menyambung rambut itu juga wanita penghuni neraka ya. Bahwa misalnya ada yang menyambung rambut asli dengan rambut palsu misalnya, baik rambut manusia atau rambut binatang. Nah, ini adalah dianggapnya dalam Islam itu adalah penipuan ya, dan bisa menimbulkan penyakit di rambut asli. Nah, jadi Islam sebetulnya tidak melarang ya kalau hanya mengecat rambut misalnya. Misalnya laki-laki misalnya berusia 50 tahun misalnya, kemudian sudah beruban, kemudian mengecat rambut. Nah, kalau dengan cat warna hitam enggak boleh ya, misalnya selain hitam boleh. Nah, kan kayak usia muda ya, sehingga nanti bisa tertipu misalnya ingin menikah gitu karena terlihat muda misalnya. Rasulullah bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Oleh karena itu Nabi memperingatkan supaya tidak menggunakan modus penipuan ini ya. Rasulullah bersabda bahwa idza khataba rajul, apabila seorang pria melamar almar'ah kepada perempuan, wa huwa yakhdibu bisawad, kemudian dia mengecat hitam rambutnya, fal yu'limha, maka adalah ia beritahukan ayakhdibu annahu yakhdibu, bahasanya itu adalah dicat ya, kepada perempuan itu harus disampaikan gitu. Nah jadi sebenarnya perempuan itu boleh mengecat rambut ya, misalnya dengan inai, dengan pacar, atau dengan warna lain, tetapi dengan syarat untuk keperluan pengobatan, bukan untuk menipu gitu ya. Walaupun orang-orang yang senang mengecat rambutnya itu, namun kan tentu saja uban itu tetap tampak ya misalnya. Nah, pokoknya intinya Islam itu mengingatkan supaya jangan merusak intinya ciptaan Allah ya, bahwa dalam surah diingatkan ya, dalam surah An-Nisa. Nah, ini diingatkan bahwa fala yughayyirunna khalqallah. Nah, bahwa setan itu tadi ya, bahwa iyad'una min dunihi la inatha wa iyad'una syaitana marida la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nah, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Nah, ini ya langsung saja diterjemah bahwa mereka itu, bahwa setan itu akan mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang ditentukan untuk saya. Jadi akan menggoda, akan menyesatkan ya, saya benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Saya akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah ya, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan. Nah, jadi memang setan akan selalu menyuruh seperti itu ya, untuk mengubah ciptaan misalnya, kemudian manusia mengubahnya. Nah, kemudian hal-hal lain ya diingatkan di surah An-Nisa ayat 117 ini. Kemudian yang kelima adalah perempuan yang mencabuti rambut alis ya, bahwa perempuan yang mencabuti rambut alis misalnya supaya kelihatan lentik, tajam misalnya, supaya tampak cantik gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menghilangkan rambut. Jadi perbuatan ini merupakan salah satu cara setan untuk mengikuti langkahnya ya, yang bisa membangkitkan fitnah. Bahwa Islam
sama sekali tidak melarang perempuan berhias, berdandan, mempercantik diri ya, bahwa Rasulullah bersabda, "Bunyaddin ala nadhafah." Sesungguhnya innallaha jamil wa yuhibbul jamal, ya Allah itu indah, menyukai keindahan, bahwa Islam itu agama fitrah ya, tidak mungkin menghapus fitrah, tetapi nah tentu saja berpesan ya supaya di sini nah ini rambut misalnya yang ada pada tadi ya, memasang, mencukur misalnya, nah ini menghilangkan, mengerok, nah ini bisa mengundang syahwat dan mendorong perbuatan nista. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk tertentu ya, jadi tidak dibenarkan mempermainkan atau mengubah, misalnya dicukur alis atau di misalnya itu pokoknya mencukur alis itu adalah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah memberikan secara sempurna ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah sudah menciptakan kalian itu dengan sempurna ya kejadiannya ya, fi ayyi surati masya'a rakkabak. Gitu ya, bahwa huwallazi yusarriukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi sudah sempurna, tidak usah untuk dirubah-rubah lagi. Kemudian perempuan yang merenggangkan gigi ya, maksudnya bukan, jadi perempuan yang mengikir bagian giginya supaya menjadi renggang ya, memisahkan antara gigi satu dengan lainnya untuk mempercantik diri ya, misalnya ingin model gigi yang kayak gitu misalnya. Nah maka tidak boleh merekayasa ya yang bisa membahayakan gigi. Nah ini jadi Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan gigi ya, bahwa dengan menganjurkan siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah gitu ya. Siwak mardatun lirabbi mutahhirun lil fami, siwak itu disukai oleh Allah, membersihkan mulut. Nah jadi gigi termasuk bagian yang bisa memperindah wajah, membantu kejelasan bicara dan membantu mengunyah makanan. Nah ini sehingga disunahkan ya untuk berkumur misalnya tadi ya, siwak dan sebagainya, bukan dengan cara-cara yang tadi ya, misalnya kayak dilarang untuk mengikir atau merenggangkan gigi. Nah kemudian wanita yang suka pakai parfum berlebihan, nah ini juga akan menjadi penghuni neraka ya, bahwa Islam tentu saja menyukai yang harum gitu ya, tidak menyukai yang bau-bau yang tidak sedap. Nabi sendiri yang sangat menyukai aroma harum, beliau bersabda bahwa aku menyukai dua hal dari dunia kalian, yaitu wanita dan keharuman. Aku jadikan keharuman ini sebagai primadonaku dalam sholat. Sepertinya tidak ada larangan misalnya kalau untuk menyenangkan suami ya di rumah, misalnya supaya suami betah misalnya, semakin sayang misalnya. Tetapi Islam melarang seorang perempuan yang memakai parfum yang misalnya aromanya mencolok misalnya, sehingga membangkitkan nafsu, menggoda laki-laki misalnya. Nah di sini Rasulullah bersabda bahwa idza maratil mar'ah bil majlis wa syumma ari huhafahiyah zaniyah. Jika seorang wanita melewat di sebuah majelis dengan menebarkan aroma yang menusuk ya, harum misalnya, ia adalah seorang wanita pezina. Jadi Islam juga tidak melarang ya perempuan misalnya memakai yang biasa gitu ya, tidak membangkitkan nafsu laki-laki gitu ya. Nah tetapi dalam hal ini intinya untuk jadi pokoknya jangan yang menyengat, jangan yang berlebihan, intinya seperti itu. Nah bahwa Islam memperingatkan seorang perempuan ya tetap menjaga kebersihan tubuh supaya tidak menimbulkan bau, misalnya rajin ya, harus rajin, kan disunahkan untuk mencabuti rambut ya yang misalnya diketiak misalnya, nah supaya bersih gitu ya. Alaikum bil abkar fa innahunna antak warhaman ay indahunna al qudrah alal injab wa azabuha afwahan wa aqallunya. Rasulullah kan bersabda, pilih gadis yang masih perawan karena mereka itu lebih produktif rahimnya ya, punya kemampuan melahirkan anak, lebih segar mulutnya, lebih sedikit tipu dayanya, dan lebih ridho pada yang sedikit. Jadi nah misalnya itu kan ya, pemuda misalnya ketika cari jodoh itu yang masih perawan misalnya, bahkan seorang duda yang ditinggal mati istrinya juga di sini
diberikan peluang untuk menikah dengan perempuan yang masih yang karakteristiknya seperti ini, kayak bersih dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perempuan munafik. Nah, ini perempuan munafik juga masuk dalam daftar wanita-wanita penghuni neraka. Nah, bahwa munafik itu sesungguhnya ya, Nabi harus berwaspada gitu ya. Ada tanda-tandanya. Nah, kalau di sini maksudnya perempuan munafik itu perempuan yang ketika bertemu misalnya terlihat bagus gitu ya, tetapi dalam hatinya ada kebencian. Nah, karena munafik ini adalah penyakit sosial yang sangat berbahaya. Rasulullah memperlihatkan ya ada tanda-tandanya bahwa ayatul munafik salasa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana gitu ya. Ketika berbicara suka bohong, ketika janji ingkar, ketika dipercaya berkhianat. Jadi wanita munafik itu bisa dikenali ya dari sikapnya, misalnya mengabaikan sholat, membuang-buang waktu gitu ya, tidak khusyuk dalam sholat, kemudian tidak punya waktu untuk mengingat Allah kecuali hanya sebentar misalnya. Nah, bahwa innal munafiqin yukhadi'unallah wa khadi'um wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi orang munafik mah kalau mau sholat ya malas gitu ya, yura'unan nas, riya ya, ingin dipuji oleh manusia. Bahwa orang munafik itu menipu Allah ya, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi ketika mereka sholat, mereka dengan sholat dengan malas gitu ya, ketika sholat pun riya ya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Nah, jadi perempuan munafik yang menolak ya keutamaan-keutamaan dan menerima kenistaan-kenistaan, bukan hanya tidak mau membantu tetangga misalnya atau kerabat yang ditimpa kesulitan, bahkan membujuk suami supaya nggak bantu mereka gitu ya. Nah, bahwa Allah mengingatkan banyak sekali tentang munafik ya. Al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum. Bahwa orang-orang laki-laki perempuan yang munafik itu adalah mereka menyuruh untuk saling, justru kebalik ya, berbuat mungkar dan melarang untuk berbuat ma'ruf ya. Mereka menggenggam tangannya, mereka telah lupa kepada Allah dan Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu adalah termasuk orang yang fasik. Dan perempuan munafik yang dengki ya terhadap nikmat yang diterima orang lain, hatinya selalu gelisah ya terhadap nikmat yang masih belum hilang di tangannya, tapi dia dengki, bahkan berharap mudah-mudahan perempuan lain itu ya tadi misalnya bisa tidak seperti yang dia inginkan. Nah, bahwa seperti itu. Nah, misalnya contohnya Ummu Jamil ya, Ummu Jamil tokoh bukan munafik lagi ya ini mah ya, istri Abu Lahab, bahwa sangat membenci Nabi ya, selalu memanas-manasi beliau ya dengan pandangan matanya yang tajam, selalu menyakiti Rasul ya dengan tindakan serta mulutnya yang beracun. Bahkan ketika ada Nabi selalu memanggil ya Muzammam ya, bukan ya Muhammad tapi ya Muzammam. Kalau Muhammad yang terpuji, kalau Muzammam sebaliknya gitu ya, orang yang dikecam. Nah, ini jadi bagaimana wanita munafik seringkali memperlihatkan penampilan dirinya kayak terlihat cantik, bertutur katanya lembut, tetapi dalam sekejap bisa berubah ya, misalnya bisa menyakiti perempuan-perempuan lain. Nah, jadi mengganggu ya, tidak segan-segan mengganggu, menyakiti orang lain. Nah, makanya Allah menurunkan surah Al-Munafiqun. Nah, di sana banyak sekali ya karakteristik munafik itu kayak gimana. Nah, mudah-mudahan kita terhindar menjadi perempuan yang betul-betul mukmin ya, mukmin sejati ya, bukan perempuan-perempuan munafik yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Kemudian perempuan yang mencuri juga sama. Nah, ini penghuni neraka. Nah, perempuan yang mencuri tentu saja ya, baik laki-laki atau perempuan, misalnya di sini dalam surah Al-Maidah ya, wasariqu wasariqu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai pembalasan bagi mereka yang bagi apa yang mereka kerjakan. Jadi
Pernah ya dulu ketika menerima baiat atau janji setia para perempuan, salah satu syarat yang ditekankan Nabi ya ketika berbaiat itu adalah melarang untuk mencuri. Ketika para perempuan akan berbaiat ya, beliau membacakan firman Allah, ya ayuhan nabi idza ja'al mu'minat, wahai nabi ketika datang perempuan-perempuan mukmin, yubayya'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Nah, ini janji para mukminah dulu ya kepada Nabi bahwa mengadakan janji setia, mereka tidak akan menyekutukan Allah, wala yasrikna, tidak akan mencuri, wala yaznina, tidak akan berzina, wala yaqtulna auladahunna, tidak akan membunuh anak-anak, wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu, tidak akan membuat dusta yang mereka mendurhakumu dalam hal yang baik ya. Fabayyahunna. Nah, ini jadi janji setia para perempuan mukmin ya dalam surah Al-Mumtahanah. Nah, ketika berjanji setia itu ada Hindun ya, Hindun binti Utbah mendengar bahwa Allah yasrikna ya, tadi kan bahwa kami tidak akan mencuri, bahwa kalian tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina dan sebagainya. Hindun teringat, saya pernah mencuri harta Abu Sufyan ya, suaminya, karena suaminya itu adalah seorang yang kikir, Abu Sufyan itu. Namun oleh Nabi dianjurkan untuk mengambil harta Abu Sufyan hanya sebanyak yang bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya ya, tidak boleh melebihi. Jadi apabila seorang perempuan mengambil harta suami tanpa seizinnya untuk disedekahkan, maka ia mendapatkan dosa dan suaminya yang dapat pahala. Nah, tetapi kalau yang pelit kayak gitu, jadi sebutuhnya gitu ya, biasanya untuk keperluan anak-anak. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah memutuskan untuk memotong tangan ya terhadap seorang perempuan dari Bani Makhzum, gara-gara si perempuan tadi ya dari keluarga bangsawan, ia berutang kepada tetangganya, tapi ketika ditagih ya nggak mau bayar, bahkan mengingkari ya dia punya utang. Kemudian Usamah bin Zaid mencoba untuk melobi Rasul ya untuk minta grasi ya, karena perempuan itu kan keluarga bangsawan gitu ya, dan Rasulullah murka. Rasulullah menyampaikan, ya Usamah, wahai Usamah, atas syafa'u, apakah kamu meminta syafaat ya, meminta grasi fi haddi min hududillah ya, atas salah satu hukuman di antara hukum-hukuman Allah. Innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asyarib tarakuhu wa idza saraqa dhaif aqamu alaihi had. Nah, jadi Rasulullah marah karena Usamah memintakan grasi ya, bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum mereka binasa disebabkan apabila ada orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkan, tapi kalau ada yang lemah mencuri, mereka langsung menegakkan hukuman ya, langsung dipotong tangan. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, tentu Muhammad akan memotong tangannya. Bahwa lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata Muhammad yadaha. Nah, ini ya, bahwa perbuatan mencuri sangat identik dengan perbuatan membunuh, merusak gitu ya. Orang yang membegal adalah pencuri, pembunuh, sekaligus pembuat kerusakan ya. Karena itu Allah mengancam dengan siksa yang sangat pedih ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan ayuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydiyahum wa arjuluhum min khilaf ayunfiqu minal ardh. Nah, ini ya seperti itu. Nah, ini terakhir ya, perempuan yang masih banyak. Perempuan yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang. Nah, ini ya, perempuan yang tidak merasa risih, tidak merasa malu ya, membuka aurat di hadapan laki-laki misalnya ya, para penari misalnya, mereka tidak mau mengenal keutamaan perempuan-perempuan yang tadilah ditonton ya oleh mata laki-laki misalnya. Nah, ini dengan kehidupan yang glamor, yang jauh dari fitrah yang lurus sebagai perempuan. Bahwa intinya, nah di sini ya, bahwa sinfani, ada dua kelompok ya, lam arahuma min ahlin nar umasun bi aidihim siyatun ka'adnabil baqar kinayatu fisawat wa nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usahunna ka'asnamil bukhti la yadkhulnal jannah wala yaruhna rihaha. Pokoknya ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum laki-laki yang memegang cemeti seperti ekor sapi deh, dan kaum perempuan yang mereka berpakaian ya, mereka bahkan tetapi sebenarnya telanjang. Bahwa kasiat ariyat, bahwa mereka itu kayak berpakaian tetapi telanjang. Mereka berjalan seperti miring-miring, melenggak-lenggok kepalanya seperti unta. Mereka tidak masuk surga, bahkan tidak bisa mencium aroma surga. Nah, bahwa para perempuan ya sekarang seperti ini ya,
misalnya seperti punuk unta ya menonjol di punggungnya. Nah, seorang perempuan yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang, tidak mau menghindari pandangan nakal para laki-laki ya, justru memamerkan, mereka ya sengaja mengenakan pakaian yang seksi, misalnya pakai sepatu yang merangsang. Nah, tujuannya untuk menawan ya para laki-laki supaya bertekuk lutut di hadapan perempuan. Nah, ini di sini misalnya merupakan penghuni neraka gitu ya, seperti terlihat berpakaian tetapi sebenarnya dia itu telanjang. Nah, kemudian atau satu lagi lah, inilah ke-11 ya, perempuan yang durhaka kepada suami. Nah, tadi ya perempuan yang durhaka kepada suami, bahwa sudah dikatakan kebanyakan ahli neraka itu adalah para perempuan ya. Nah, mereka itu misalnya bahwa perempuan itu kan kadang lupa berterima kasih kepada suami ya, padahal suami udah baik, misalnya sudah menyenangkan, tetapi hanya gara-gara misalnya kayak satu permintaan tidak terpenuhi, ya lupa misalnya kebaikan suami yang lain ya. Nah, misalnya ini, jadi hati-hati misalnya dalam hal ini kita sebagai perempuan misalnya. Nah, ini misalnya ketika jangan sampai laki-laki terseret dalam perbuatan haram karena kita misalnya kayak mencari istri lain untuk memenuhi hasratnya karena kita menolak misalnya ya. Idza da'a rajul imratahu ila firashihi fa abad fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaikah hatta yusbaha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak sehingga sang suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Jadi seorang perempuan tidak boleh menolak ya ajakan suaminya, kecuali misalnya sedang haid ataupun atau dalam hal lainnya, misalnya sakit atau yang syar'i ya, uzur syar'i. Nah, jadi di sini intinya kita sebagai perempuan jangan sampai yakfurnal asyir ya, kufur terhadap suami, terhadap kebaikan-kebaikan suami, bahwa seorang istri intinya harus taat ya, harus taat. Di sini idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha kilalaha duhul abwal bal jannah ayyuha syi'ta. Pokoknya seorang istri harus mentaati suami ya. Apabila seorang perempuan idza sholatil mar'ah khamsaha ya, sudah melakukan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, saum sebulan penuh di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, mampu menjaga kehormatan, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami, kila, maka akan dikatakan lah kepada perempuan itu, udkhuli, masuklah ke surga, min abwabil jannah, dari pintu mana saja, ayyuha syi'ta, yang kamu kehendaki. Nah, bahwa Al-Quran sudah menunjukkan kepada kita ya contoh dua perempuan yang menjadi istri Rasul ya. Pertamanya istri Nabi Nuh menuduh suami sendiri gila ya, menghasut anaknya supaya berani menentang ayahnya, tidak mau berterima kasih kepada kebaikan suami ya, khianat terhadap keluarga. Kedua, istri Nabi Lut berpihak pada kaum kafir yang merestui ya praktek homoseks, misalnya menghina suami sendiri, justru tidak mau ikut-ikutan dalam perbuatan yang menjijikan itu. Nah, jadi mendorong putri-putrinya untuk berbuat kemungkaran. Nah, tetapi Allah ya, jadi mereka tidak mau berterima kasih kepada suaminya, bahkan mengingkari janjinya ya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nah, jadi status mereka berdua sebetulnya sama-sama istri Rasul ya, tetapi walaupun suaminya Rasul, nggak ada manfaatnya untuk mereka. Akibatnya mereka pun sama-sama masuk ke dalam neraka. Nah, ini contoh ya orang yang durhaka terhadap suami ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Jadi Allah sudah membuat perumpamaan seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ya. Mereka itu berada dalam pengawasan dua orang yang solih, tetapi keduanya berkhianat ya, keduanya berdurhaka terhadap suaminya, maka suami mereka tidak bisa membantu ya dari siksa Allah. Bahkan Allah katakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, bahwa inilah Islam ya, bahwa istri yang membangkang, misalnya istilahnya nusuz ya, dalam Islam itu nusuz itu berasal dari nasaza, durhaka ya, menentang. Jadi seorang suami, istri yang nusuz kepada suaminya ya, durhaka. Nah, ini maka dalam Al-Quran ya
ada tahapan-tahapannya. Yang pertama dikasih nasihat supaya sabar. Kemudian kalau dikasih nasihat nggak berhasil, maka caranya pisah ranjang misalnya, tanpa harus melibatkan anak-anak dalam konflik. Kalau pisah ranjang nggak berhasil, maka pukullah ya, tapi pukulan yang tidak melukai bagian-bagian tubuh. Ghair mubarrah ya, pukulan yang tidak melukai. Nah, jadi kalau ada perempuan yang nusus, nasihati. Kalau nasihati tidak berhasil, pisah ranjang misalnya. Kemudian pisah ranjang tidak berhasil, maka dengan memukul ya, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Nah, fa'iduhunna nasihati, wahjuruhunna pisah ranjang ya, wadribuhunna pukul. Fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Nah, namun misalnya semua cara itu tidak berhasil, maka diselesaikan ya dengan ada mengutus ya hakam, baik di keluarga suami atau istri. Nah, dari hakam ini yang akan nanti mencari kebaikan bersama, misalnya bagaimana seharusnya seperti apa. Nah, tetapi kalau tidak berhasil juga ya, maka tentu saja terakhir adalah, nah ini, jadi ketika nusus pihak istri, kemudian tadi ya sudah dinasehati dan lain sebagainya tetap tidak berhasil, tentu saja yang terakhir itu adalah ketika tidak mendatangkan kemaslahatan ya, sudah ada hakam dari sana sini, ini terakhir adalah at-tolak ya, bercerai. Bahwa at-tolak itu perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah. Nah, inilah seperti itu tahapannya ketika ada perempuan yang nusus atau durhaka terhadap suami. Baiklah, mungkin hanya 11 ya yang bisa kita bahas hari ini tentang perempuan-perempuan yang menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat-sifat yang tadi ya, kita memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk perempuan-perempuan yang taat kepada suami, kemudian bisa ya membina mahligi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bun. Nah, Bunda Nur kayaknya itu ditutupnya, silakan Bunda Zuhro, Bunda Lia. Bunda Siti ada, silahkan. Baik, jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Marilah umat fillah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf.